Oke, halo teman-teman sekalian. Ya, kita jumpa lagi di The Investor Mini Talk. Dan seperti biasa saya undang salah satu analis kami di mana beliaulah ya di belakang dari saham-saham yang ada di watchlist kami. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian saat ini subscribe member kami ada 25 watchlist. Nah, di belakangnya ada beliau ini yaitu Mas Rian Yovika. Halo Mas Rian. Halo Pak Eros. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik nih. Baik Mas ya. Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol nih Mas dengan salah satu saham yang ada di watchlist kita ya. Dan jangan khawatir nih buat teman-teman yang mungkin belum jadi membership kami ya, kami sudah merilis ebook di mana ebook ini ada 3 saham yang menurut analisa kami undervalue. Dan salah satunya akan kita bahas pada podcast hari ini. Jadi sebelum kita mulai podcastnya silahkan teman-teman download dulu ebooknya ya. Ebook ini free, di-download di link ya, melalui link di bawah ini. Jadi silahkan teman-teman download dulu sebelum kita melanjutkan pekerjaan kita ya, atau melanjutkan obrolan kita tentang salah satu saham yang akan kita bahas ya. Dan saham yang akan kita bahas yaitu saham Sido. Dan kebetulan Sido ini salah satu saham yang ada di watchlist kami yang sudah merilis laporan keuangan sampai full year 2024. Nah, nanti akan kita obrolkan ya dengan Mas Rian ini ya. Oke Mas Rian, mungkin langsung saja Mas ya. Kita langsung ngobrolin tentang Sido nih. Ya, Sido ini kan kalau kita bicara mengenai saham Sido, saya yakin teman-teman penonton pasti pada tahu nih. Yang dimana Sido ini kan produsen tolak angin ya. Produsen tolak angin herbal, kemudian salah satu produk unggulannya juga yaitu Koko Bima Energy. Ya, yang dulu yang sangat hype itu iklannya Mbah Marijan itu ya. Koko Bima Energy Rosa gitu kan, itu sangat hype sekali membuat produknya booming waktu itu ya, bahkan sampai sekarang. Nah, kita mulai dulu dari pergerakan harga sahamnya Mas Rian. Dimana kalau kita lihat harga sahamnya Sido ya, mungkin nanti bisa dimunculin ya harga sahamnya Sido seperti ini ya. Dimana kalau kita lihat sepanjang tahun 2024 kemarin sempat naik tuh. Ya, sempat naik dari level 500-an kemudian ke 700. Ya. Habis itu berangsur-angsur turun nih, gitu kan. Turun dan sampai sekarang belum naik lagi nih. Nah, menurut Mas Rian, kenapa nih kok harga saham Sido ini di situ-situ aja gitu, Mas? Bisa dikatakan di situ-situ aja ya, berada di level ya 500, 600-an. Kok nggak kurang bergairah gitu. Kira-kira gimana itu Mas Rian? Ya, oke, terkait dengan pergerakan harga saham Sido ya Mas Eros. Ya, oke, mungkin ini bahas sedikit ya Mas terkait Sido muncul ya, seperti yang Mas Eros bilang tadi, bahwa pasti banyak orang yang udah kenal dengan Sido gitu ya. Dan mungkin agak cerita dikit dulu ya Mas. Nah, jadi Sido ini adalah saham pertama Mas yang saya beli. Jadi waktu dulu itu pertama kali beli saham yaitu belinya Sido gitu. Wow. Jadi ya karena kinerja waktu itu juga cukup bagus ya Mas, tapi habis itu kinerjanya sempat turun dan sampai tahun 2023 juga mengalami penurunan, dan itu juga terlihat dari harga sahamnya yang turun. Nah, tahun berapa itu Mas pertama kali beli? Pertama kali beli itu sekitar akhir tahun 2020 Mas. Akhir tahun 2020 ya. Wow. Jadi pas Covid itu ya. Iya, waktu Covid itu. Oke. Nah, terus masuk ke harga sahamnya ya Mas Eros. Jadi kalau kita melihat secara jangka panjang ya sempat ke 1070 ya, sekitar 1000-an ya waktu Covid, tapi habis itu turun ya sesuai dengan pergerakan kinerjanya ya, laba bersihnya kan juga turun ya, ATH-nya kan di tahun 2021. Ya, 2021 ya, harga 1070. Ya, untuk laba bersihnya ATH juga di 2021, kemudian 2022 2023 itu turun itu untuk laba bersihnya. Nah, terus kalau kita lihat ya sepanjang tahun 2024 ya mulai dulu dari Q1-nya ya secara kuartalan itu kan sebenarnya kinerja Sido sudah mulai membaik ya Mas Eros. Tapi kok kenapa harga sahamnya yang di awal tahun 2024 sempat ke 700-an ya, 700 habis itu turun gitu ya, itu turunnya sekitar bulan ya pertengahan tahun 2024. Oke. Itu turun sampai sekarang ya di 500-an ya, 560. Dan ya di situ-situ aja itu maksudnya dari 560 sampai 600. Itu sejak bulan November. Nah, itu jadi udah lama, November, Desember, Januari, Februari. Ini Maret. Jadi hampir 5 bulan itu harganya di situ-situ. Jadi menurut Mas Rian sendiri faktor apa nih? Apakah
faktor fundamentalnya Sido yang menurun atau sebenarnya hanya katalis saja nih? Ya, oke. Jadi sebenarnya keduanya bisa masuk ya Mas Eros. Cuman ada persepsi dari investor ya. Ini menurut saya persepsi investor yang agak kurang. Itu maksudnya kalau dari sisi fundamental secara year on year untuk kinerja di posisi Q1, Q2 2024 itu sebenarnya masih bertumbuh Mas Eros. Nah, tapi pas masuk di Q2-nya itu ternyata turun laba bersihnya. Gitu. Q2 2024. Ya, itu secara QOQ ya, secara dibandingkan dengan Q1 2024 secara 3 bulanan Mas Eros. Oke. Jadi kinerja kuartal 2-nya saja itu turun ya dibandingkan kuartal 1 tahun 2024. Ya itu. Nah, itu kan rilisnya kan ya bulan Juli ya Mas Eros. Nah, jadi pas rilis itu ya sudah sesuai dengan harga sahamnya. Habis itu turun. Nah, sebenarnya kalau kita melihat secara historis itu memang Q2 itu ya mayoritasnya memang turun Mas Eros. Nah, kenapa ya? Karena biasanya di Q1 itu memang kinerjanya agak cukup tinggi. Nah, kenapa didorong? Karena itu biasanya masih ada musim hujan Mas Eros. Jadi di Q1 itu kinerja masih oke. Nah, pas masuk di Q2 sama Q3 atau di Q2-nya aja itu kinerjanya agak cukup tertekan gitu. Nah, itu dari sisi fundamental secara QOQ-nya. Nah, sebenarnya kalau melihat dari situ secara historis ya itu sebenarnya nggak masalah. Karena secara year on year-nya atau secara 6 bulan ya itu kan posisi Juni 2024 itu masih bertumbuh itu dari sisi laba bersihnya masih naik. Nah, jadi dari fundamental itu sebenarnya nggak ada masalah. Nah, cuman mungkin ada investor yang merasa wah QOQ-nya kok turun. Wah, ini ada indikasi mungkin nantinya kinerjanya bakalan turun juga gitu. Jadi ya mungkin ada persepsi di situ Mas Eros dari fundamental. Tapi sebenarnya ya nggak ada masalah untuk fundamental. Nah, fundamental nggak masalah. Ya nggak ada. Bagaimana dengan sentimen Mas? Nah, kalau untuk sentimen ini ada beberapa ya Mas Eros, itu juga cukup menekan untuk harga sahamnya. Yang pertama itu bisa masuk ke deflasi. Ya, jadi karena kinerjanya Sido ini kan ya dia ada kaitan juga ya pastinya ya terkait dengan daya beli masyarakat ya dan lain sebagainya ya terkait ekonomi Indonesia. Nah, kalau kita lihat deflasi di Indonesia secara bulanan itu terjadi di bulan Mei sampai September tahun 2024. Oke, Mei sampai bulan September ya. Oh ya, yang kemarin beritanya 5 bulan berturut-turut deflasi itu ya, sempat booming ya beritanya ya. Nah, dengan deflasi ya Mas Eros, otomatis kan itu menandakan bahwa daya beli masyarakat melemah. Wah, ini itu jadi ada pandangan ya dari investor. Wah, ini kinerjanya Sido bakalan tertekan nih karena daya beli masyarakat melemah. Gitu. Nah, terus ada juga sentimen negatif yang lain. Sebenarnya ini terkait faktor cuaca Mas Eros. Jadi kan kita pas tahun 2023 kan ya ada El Nino ya itu. Nah, kemudian kan habis itu ada potensi La Nina. Nah, La Nina itu diproyeksi pada pertengahan 2024 adanya. Nah, ternyata pas kita lihat ya atau secara realisasinya ternyata hujannya itu baru terjadi di akhir tahun 2024 Mas Eros. Nah, Nah, jadi di situ karena kalau kita lihat kan ya Sido muncul kan industri jamu ya. Jamu pastinya kan ya kita butuhkan ya. Ya saya sendiri pun juga butuh karena kalau misalkan hujan dan tubuh itu kayak agak kedinginan ya itu masuk angin ya gitu. Nah, jadi pas waktu itu masuknya ternyata hujannya di akhir tahun 2024. Nah, itu juga jadi salah satu sentimen negatif karena itu juga bisa mengurangi penjualan tolak anginnya gitu. Tapi ternyata secara kinerja itu masih bagus gitu. Nah, itu sentimen keduanya. Nah, kemudian ada juga satu lagi Mas Eros, itu terkait cukai minuman berpemanis gitu. Yang cukai minuman bermanis ya, yang rencana mau diterapkan di tahun ini. Ya, itu kan rencananya semester kedua tahun 2025 ini mau diterapkan. Dan itu juga terjadi pertengahan 2024 Mas Eros, itu juga sempat ramainya kan. Nah, waktu itu kan sebenarnya dari manajemen juga bilang, tapi itu dari berita sih Mas Eros. Dari berita itu manajemen bilang sebenarnya itu dampaknya kecil. Karena dari manajemen bilang itu kemungkinan besar akan berdampak ke produk yang ready to drink dan itu hanya berdampak sekitar 1-2% terhadap penjualan Sido. Nah, ternyata untuk yang terbaru Mas Eros, ini mungkin yang terbarunya ya, itu untuk cukainya ya baru sekitar 5 harian lalu itu
mau ditunda dulu Mas Ros. Itu nanti ditunda tahun 2026 semester kedua. Jadi untuk penerapannya belum tahun ini karena dari pemerintah itu masih mau mengkaji dulu ya dampaknya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ya untuk saat ini sudah cukup oke sih Mas untuk sentimennya. Tapi kalau kita back ke tahun 2024 ya, ya 3 sentimen negatif itu yang jadi penyebab harga saham SIDO turun. Iya. Itu. Oke, jadi memang dari sisi sentimennya juga kena, fundamentalnya pun secara kuartalan ternyata tahun kemarin turun ya, kuartal 2, kuartal 3 ya. Dan karena tadi masalah musim hujan tadi ya. Itu berarti masalah musim hujan itu sangat berpengaruh ya terhadap kinerja SIDO ya. Ini kenapa ini kok bisa itu Mas? Kenapa musim hujan ini menjadi salah satu faktor nih? Ya mungkin ya seperti yang saya jelaskan tadi ya Mas Eros. Nah mungkin saya tambahkan juga ya. Jadi kan kalau SIDO ini kan ya perusahaan jamu ya, jamu tradisional gitu ya. Nah hujan kan pastinya kalau hujan biasanya ya ada orang-orang yang sakit gitu ya. Walaupun mungkin belum sakit ya, mungkin baru agak cukup kedinginan atau apa itu kan pastinya cari produk-produk kayak contohnya tolak angin dan lain sebagainya. Nah jadi dari situ bisa menjadi pendorong Mas Eros, pendorong untuk penjualannya SIDO itu meningkat gitu. Karena kan ya tetap saja dari SIDO ini kan ya jamu itu ya untuk produk-produknya jamu. Iya. Mungkin bisa dikatakan gini kali ya Mas ya. Minum tolak angin tuh ya enaknya pas musim hujan gitu kali ya. Iya, kalau terik gitu kayaknya kok minum tolak angin kayaknya kurang enak gitu ya. Enak minum es teh itu Mas. Minum es teh ya. Oke, wah menarik Mas. Nah tadi kita bahas mengenai kinerja kuartal 2 dan kuartal 3 yang turun ya. Nah cuman kan kemarin nih barusan rilis kan ya beberapa hari yang lalu. Nah itu update-nya gimana tuh Mas kinerja SIDO yang terbaru ini? Ya update-nya itu dari sisi secara full year-nya ya Mas. Itu untuk yang 2024 ya dari sisi pendapatan ya itu naiknya 10% ya Mas Ros. Pendapatan 10%, kemudian ada juga siaran ya penjelasan lah dari manajemen itu ya. Jadi memang manajemen SIDO itu menerapkan efisiensi pada operasionalnya. Itu ya salah satunya dari pemeliharaan dan kemudian ada juga tenaga kerja, biaya tenaga kerja langsung itu juga ada efisiensi itu Mas Ros. Nah kemudian juga ada kedorong sama beberapa biaya bahan baku yang lebih rendah. Nah itu jadi penyebab kinerja SIDO secara marginnya untuk dari sisi laba kotor dan juga laba bersih itu bagus. Karena kan laba kotor naik sekitar 14% ya Mas Ros. Dari sisi laba bersih naiknya 23%. Nah jadi dari situ ya bagus banget ya karena targetnya manajemen untuk kinerja tahun 2024 itu kan ya sekitar lebih 10% gitu ya tumbuhnya. Nah ternyata laba bersihnya bisa tumbuh sampai 23%. Wah itu bagus banget ya, target dua kali targetnya. Nah kemudian kalau masuk dari penjualan ya mungkin masuk ke situ ya karena kan kita tadi bahas yang deflasi kemudian juga musim hujan. Nah deflasi itu kan berhentinya sampai September Mas September. Nah Oktober, November, Desember itu udah terjadi inflasi itu secara bulanan. Nah, jadi di situ terlihat bahwa ya daya beli masyarakat sudah mulai membaik gitu, mulai membaik. Nah kemudian juga faktor cuaca tadi ya, nanti bisa permintaannya ya produk-produk jamunya SIDO itu bakal meningkat. Nah kemudian ada juga tambahan. Nah kemarin kan manajemen kan juga bilang ya Mas Ros bahwa harga produknya SIDO akan naik tahun 2025 tuh. Akan naik ya, produknya dinaikkan harga jualnya ya. Harga jualnya dinaikkan. Nah, otomatis ya di akhir tahun pastinya ya distributor ya atau orang-orang yang jual lagi produknya itu kan pasti borong di akhir tahun ya Mas Ros. Nah, itu juga jadi salah satu ya penyebab dari sisi pendapatannya atau penjualannya itu bisa naik 10%. Borong sebelum naik harganya. Iya. Karena kan kalau harga naik bahkan ya lumayan kan Mas isinya. Mending beli borong dulu aja, ya. Borong dulu baru dijual tahun 2025 ini gitu kan. Dengan harga baru pastinya kan ya. Iya, harga baru. Iya, oke. Oke, itu secara tahunan naik 10%, laba bersih naik 23%. Kalau secara kuartalan ada peningkatan enggak itu Mas? Iya. Kalau secara kuartalan juga sangat bagus ya Mas Ros. Itu labanya naik sekitar 130%, 132%. 132% secara kuartalan ya, Q on Q ya. Dari kuartal 3 ke kuartal 4. Iya,
Itu naik 130%, ya pendorongnya ya sebenarnya sama sih Mas Ros. Ya karena kan di Q3 ya masih deflasi, ya hujan juga belum masih panas ya waktu itu. Itu salah satunya yaitu. Oke. Jadi bisa dibilang sebenarnya kinerja SIDO ini termasuk siklus ya, di mana kuartal 1 biasanya bagus, kemudian kuartal 2-nya karena musim tadi musim hujannya berhenti, jadi kuartal 2, kuartal 3 turun, kuartal 4 bagus gitu kan ya. Bagus lagi. Nah, sekarang kan pertanyaannya bagaimana dengan tahun 2025 ini Mas? Kira-kira prospeknya gimana nih? Karena kan kalau kita bicara mengenai saham ya, jadi mungkin di sini buat teman-teman ya sebagai tambahan edukasi juga, bahwa dalam kita analisa saham kita tidak hanya melihat posisi kinerja saat ini saja ya, melainkan juga bagaimana prospek ke depan. Apakah ke depan nanti kinerjanya bakal terus tumbuh atau tidak? Nah, ini yang perlu kita analisa juga. Nah, sekarang kita lihat nih, atau kita coba cari-cari, kita kulik nih, kira-kira tahun 2025 ini bagaimana prospek dari saham SIDO ini sendiri Mas? Apakah ada potensi kenaikan kinerja atau tidak nih? Ya, oke. Terkait dengan potensi kinerja di tahun 2025, nah mungkin kita bisa lihat dari beberapa sentimennya ya Mas Eros. Ya, atau mungkin kita bisa lihat juga dari 2024 itu ada apa aja. Nah, tadi kan ada 3 ya. Nah, apakah 3 ini akan berlaku di tahun 2025 ini? Nah, tadi kan mungkin bisa dilihat dari sisi deflasi ya, deflasi. Nah, untuk posisi tahun 2025 ini itu sampai untuk Februari ya itu memang masih mengalami deflasi Mas Eros. Untuk Indonesia itu masih mengalami deflasi. Yaitu secara bulanan. Tapi kalau kita lihat ya secara detailnya, yaitu untuk secara keseluruhan ya atau mayoritas itu karena adanya diskon yang tarif PLN itu ya. Itu jadi salah satu penyebab adanya deflasi itu secara mayoritas. Itu dari statement dari pemerintah seperti itu. Nah, kemudian apakah sampai tahun 2025 ini secara ekonomi Indonesia juga akan kurang bagus? Nah, itu kita bisa lihat ya secara makronya dulu, makroekonomi. Nah, sekarang kan ada perang dagang ya. Perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina ya. Kemudian ada juga beberapa negara yang lain. Ya karena dari Amerika Serikat kasih tarif impor ya. Tarif impor ke Cina, kemudian Cina juga melakukan serangan balasan. Nah, ketika kedua negara ini ekonominya mungkin bergejolak ya atau mungkin terjadi perlambatan, nah itu akan berdampak juga ke Indonesia karena kontribusi atau mitra dagang terbesar Indonesia itu kan Cina ya Mas, sekitar 25%. Nah, itu pasti ya kalau Cinanya nanti ada penurunan ekonomi itu juga bisa masuk ke Indonesia. Tapi harapannya nanti di semester kedua sih ekonominya sudah mulai membaik. Ya kenapa? Karena saat ini kan ya sebenarnya ya masih terkait dengan sentimen gitu ya. Sentimen dari kebijakan pemerintahan baru ya di Amerika Serikat, dari Trump yang kasih tarif, kemudian di Indonesia dengan kebijakan ya terbarunya dari Pak Presiden Prabowo. Nah, itu harapannya di semester kedua itu sudah ada perbaikan ya, harapannya seperti itu ya. Karena kan kita pastinya nggak berharap nanti sampai akhir tahun ekonominya turun, kan nggak seperti itu. Jadi untuk prospeknya ya kalau dari saat ini ya secara data ekonomi masih kurang oke Mas Ros, tapi secara harapannya sampai akhir tahun itu ekonomi membaik, yang itu bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan penjualan produknya SIDO naik. Nah, kemudian sentimen kedua terkait dengan faktor cuaca ya, hujan. Ya karena sekarang kan masih hujan gitu ya. Nah, itu juga sampai bulan Maret masih hujan ya. Masih hujan ya, dan kemarin pun saya juga masih beli produk tolak anginnya gitu. Wah, pelanggan juga nih ya tolak angin ya. Ya. Nah, jadi kalau untuk sampai saat ini ya masih cukup oke ya Mas, dari faktor cuacanya itu jadi pendorongnya produk tolak anginnya SIDO gitu ya, salah satunya. Nah, kemudian ada juga harga jualnya kan itu juga dinaikkan ya, itu juga bisa jadi pendorong kinerja untuk tahun 2025 ini. Nah, oke, saya potong dulu Mas. Jadi kan tadi ada 3 sentimen ya. Pertama makro berhubungan dengan kondisi deflasi ekonomi kita kan ya, daya beli, masalah daya beli karena SIDO sendiri ini akan merupakan ya barang kebutuhan yang kita beli sehari-hari kan ya. Dan sayangnya tolak angin bukan istilahnya produk utama yang wajib kita beli kan itu kan ya. Itu yang pertama. Yang kedua masalah musim hujan, yang ketiga masalah kenaikan harga jual dari tolak angin. Nah, kira-kira kalau pendapatnya Mas Rian nih dengan
produk tolak angin yang dinaikkan di tahun 2025 ini apakah nanti masyarakat tetap beli atau tidak? Kan itu ya, poinnya kan ya. Gimana menurut pandangan Mas Rian? Kalau itu menurut saya tetap bisa ya Mas Ros, tetap bisa terjual ya. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari ya rilisnya perusahaan itu kan untuk tolak angin ya market share-nya itu kan masih di angka 72%. Itu untuk yang data tahun 2024. Ya, gitu. 72% ya. Market leader ya. Iya, market leader. Jadi ya meskipun nantinya harganya dinaikkan ya, kalau masih menguasai ya pangsa pasar itu kan kalau market share-nya gede itu kan berarti banyak orang-orang yang beli ya Mas Eros, kayak orang-orang tuh yakin sama produknya, loyalis lah ya. Iya, loyal, meskipun naik mungkin paling naiknya cuma berapa, nah mungkin gitu. Nah jadi kalau untuk tahun 2025 ini menurut saya masih aman lah Mas untuk kenaikan harga jualnya itu. Ya. Itu sih Mas Eros. Oke, ya menarik. Jadi istilahnya masih ada harapan atau potensi untuk kinerjanya naik ya Mas. Nah sekarang mungkin hal yang juga salah satu yang ditunggu-tunggu para investor nih, yaitu mengenai dividen. Sido termasuk salah satu emiten yang royal bagi dividen kan ya. Nah kira-kira gimana nih Mas, kan potensi dividennya itu seperti apa ini? Ya oke. Gini ya Mas Ros, mungkin saya tambahkan dulu ya untuk yang potensi di tahun 2025 Mas Ros. Oh ya, jadi masih ada tambahan. Ya, jadi yang terkait dengan cukainya ya. Jadi cukainya itu kan nggak jadi ya Mas Ros. Nggak jadi itu di tahun 2026 kan akhirnya diundur. Nah itu juga jadi ya mungkin bisa kalau sebelumnya diproyeksikan tahun 2025 ini marginnya agak turun, itu mungkin masih bagus gitu untuk tahun 2025 ini. Nah kemudian dari manajemen itu juga memproyeksi untuk kinerjanya dari sisi pendapatan sampai laba bersih itu naik ya sekitar lebih dari 10% Mas Ros, ya sekitar 10%-an. Dan itu kalau misalkan kita forecastkan dari sisi laba bersih itu mencapai sekitar 1,28 triliun Mas Ros, ya 1,28 net, dan itu menjadi laba bersih tertingginya. Dan itu sudah melewati di tahun 2021 yang itu sekitar 1,26 triliun itu. Nah jadi kalau misalkan itu benar-benar tercapai ya labanya ATH ya mungkin nanti dari sisi ROE-nya juga ATH, itu nanti ya ada potensi yang menarik gitu. Nah itu Mas Ros. Nah kemudian menarik terutama ya harga sahamnya juga ya salah satunya ya. Ya benar Mas Ros. Ya mungkin itu untuk potensinya ya Mas. Jadi ya sebenarnya masih cukup bagus ya. Terkait sentimen yang negatif tadi ya mungkin ya harapannya ekonomi itu sudah mulai membaik gitu ya, harapannya itu karena ya kalau dari ekonomi secara global itu kan ya sebenarnya dampak negatifnya nggak hanya ke Sido tapi kan ya mayoritas perusahaan kan pasti kena dampak negatifnya gitu. Jadi ya sebenarnya Sido itu masih oke Mas Ros itu. Ya itu. Nah kemudian masuk ke dividen ya Mas Ros. Betul, ini yang juga istilahnya ditunggu-tunggu para investor jangka panjang kan ya. Dia cari dividen, perusahaan-perusahaan bagi dividen. Nah gimana tuh Mas di tahun ini? Ya kalau kita melihat dividennya Sido menarik ya Mas Ras. Karena kalau kita melihat secara historinya kan Sido ini ya loyal ya royal ya sama pemegang sahamnya. Itu bagi dividen payout ratio-nya itu sekitar ya 90%, 95% gitu. Jadi ya hampir ya 100% laba bersih yang dihasilkan itu dibagikan ke pemegang saham. Jadi ya itu luar biasa. Nah kemudian kalau misalkan untuk tahun 2024 ini ya Mas Ras, karena kan ini Sido itu kan baru bagi interim ya. Interim itu sekitar 18 per saham. 18 rupiah per saham ya, akhir tahun kemarin ya. Ya, dan misalkan untuk laba bersih tahun 2024 itu kan ke 1,1 triliun ya Mas Rat, 1,117. Nah itu misalkan payout rasionya kita bandingkan sama historinya di angka 90%, nah itu total dividennya sekitar 1,05 triliun. 1,05 triliun. Ya itu yang dibagikan dan itu ada potensi dividen per saham itu sekitar 35. 35 ya. Nah itu kalau dibandingkan dengan harga saat ini ya sekitar 560, yaitu dividen yield-nya total ya Mas, itu total. Sekitar 6%. 6% ya potensinya itu, ya itu bagus ya karena kalau kita bandingkan sama bunga obligasi itu ya itu kan ya sekitar 6%-an ya Mas Ros. Jadi hampir sama ya. Di lain sisi ada potensi harga sahamnya naik gitu. Nah, jadi ya sebenarnya cukup menarik. Cukup menarik ya. Dan itu 2 kali pembagian kan ya. Interimnya kemarin sudah, berarti kan sisanya kalau misalkan beneran
diketok palu di RUPS nanti 90% laba dibagi ke dividen. Ya. Dan nanti ya harapannya 2025 labanya naik lagi, otomatis dividen di tahun depan bisa naik lagi kan, itu kan ya harapannya seperti itu kan ya. Nah oke, terkait dengan harga sahamnya nih Mas, terakhir. Kira-kira bisa nggak menembus level all time high-nya lagi di harga 1.000? Nah menurut Mas Rian gimana nih? 1.000 ya. Oke, kalau menurut saya ya Mas Eros, untuk tahun ini kalau misalkan nanti dari sisi kinerjanya itu beneran mungkin nanti di Q1 atau Q2 ya Mas. Kalau itu misalkan kita forecast-kan bisa melebihi sampai tahun 2021, nah itu ada potensi harga sahamnya ke 1.000. Tapi kalau kita mengacu ke kinerja saat ini yang full year 2024, nah itu kalau menurut saya ya itu ya ini bukan rekomendasi atau apa ya, cuman estimasi ya itu mungkin ke 800 ya itu mungkin masih bisa Mas Eros, karena kan dari sisi ROE-nya itu kan ya belum ke ATH gitu ya, belum ATH. Tapi nanti kalau misalkan bisa ATH ya melewati kinerja tahun 2021 itu ke 1.000 menurut saya potensinya ya besar gitu. Tapi kalau untuk saat ini ya dari sisi kinerja ya masih bagus ya, ada dividen ya, meskipun masih ada sentimen negatif ya itu masih membayangi ke 1.000-nya Mas Eros. Jadi mungkin tertahan ke 800 ya, mungkin seperti yang harga saham di tahun 2024 pertengahan kemarin. Oke. Gitu. Baik, menarik ya. Jadi beberapa hal yang mungkin yang bisa kita simpulkan dari Mas Rian ini tadi, sebenarnya SIDO berpotensi bagus ya. Intinya potensi bagus dengan catatan kinerja tahun 2025 ini naik kan gitu. Nah, naik atau tidak ya kita belum tahu karena rilis laporan keuangan 2025 belum terjadi. Nah, maka pastikan bagi teman-teman para holder SIDO nih ya harus direview kembali ketika rilis laporan keuangan terbaru keluar, terutama nanti Q1 Q2-nya ya, apakah beneran bisa naik atau tidak kan gitu kan ya. Oke, dan sebelum kita tutup sekali lagi mungkin disclaimer juga teman-teman sekalian bahwa di video ini tidak ada rekomendasi. Jadi ini bukan rekomendasi beli atau jual gitu ya, tapi ini memang sharing tentang saham SIDO yang kebetulan menjadi watchlist kita ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu Mas Rian karena sudah cukup panjang, nanti takut terlalu panjang teman-teman nggak mau nonton lagi ya. Ya, dan sekali lagi jangan lupa teman-teman untuk subscribe terus channel ini dan silahkan download ebook watchlistnya ya. Kita ketemu lagi di sesi mini talk selanjutnya ya. See ya.